Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru yang cantik dan ganteng. Ya, Pagi, selamat Bu. pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Subhanallah. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk datang ke sekolah. Ya, bagaimana sudah siap belajar? Ya, Bu Guru. Siap, Bu Siap, Guru. Bu. Iya, kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan berdoa sebelum belajar. Nur Alim, silakan pimpin doa. Iya Bu, siap. Seluruhnya siap, Brak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Nur Alim. Sekarang kita lanjutkan eh, ke pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru absen dulu ya. Ya Bu. Hasadi, Hadir, Bu. Meta, Hadir, Bu. Waude, Hadir, Bu. Rahayu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang supaya kita semua bisa belajar dengan semangat, coba sekarang kita nyanyikan. Oke. Lagi ya, satu lagi. Pernah dengar lagu Lihat ke Mana, Bu? Sekarang giliran temannya. Ya teman-teman, baik kita akan melihat satu, dua, tiga. Lihat Lihat kebun 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 tiap setiap hari hari ku 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 siram siram semua semua mawar mawar semuanya indah. indah. Terima kasih Siti. Iya, Ya, sama-sama Bu. iya. Lagu yang kita nyanyikan ada juga hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Baiklah, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sekarang kita masuk pembelajaran 3 ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya melalui hari ini kita akan lakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ya anak-anak. Ya. Dengan begitu ada beberapa tujuan yang diharapkan. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang kelima, siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keenam itu melakukan wawancara dan yang ketujuh menulis laporan hasil wawancara. Ya. Selanjutnya, yuk anak-anak, Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Tunggu ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ada. Iya, Sudah. sudah Bu. Ibu Guru akan bagi kelompok ya. Ibu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Karena kita berjumlah 22 orang. Jadi satu kelompok itu ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Nah, ini ya anak-anak langkah-langkahnya. Sudah lihat?
Sudah, Bu. Ya. Sekarang silakan cermati teks yang ada di dalam LKPD itu. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca dulu ya. Dibaca, dicermati. Bagaimana, sudah dibaca? Sudah, Bu. Ya. Kira-kira apa yang bisa dicermati dari LKPD itu atau dari masalah itu? Tanahnya habis, Bu. Dibuat Iya, batu bata. iya betul. Tanahnya habis. Ya, kelompok lain? Bagus ya, Hasadi. Tadi gersang, Bu. Iya. Jadi Gersang daerahnya. Kira-kira apa lagi? Apakah ada masalah yang ditemukan? Iya, Bu. Tanahnya menjadi rusak. Iya, tanahnya menjadi rusak. Apakah ada tugas yang kalian temukan di dalam LKPD itu? Ada, Bu. Ada. Iya. Iya. Apa itu Meta? Seandainya anak-anak diangkat sebagai kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Konawe dan ditugaskan oleh Bupati untuk membuat program, Bu, di situ. Iya, pintar sekali Meta. Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah temukan juga? Ya, mencari akar masalah penyebabnya, Bu. Iya, berarti kalian disuruh mencari akar masalah penyebabnya. Oke, karena sudah ada yang temukan permasalahannya, yaitu ini berandai-andai ya anak-anak. Seandainya kalian ditugaskan sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kemudian eh, di, apa, ditugaskan oleh bupati untuk membuat program untuk menjaga apa? Karena tadi tanahnya Keseimbangan rusak. alam, Bu. Iya, keseimbangan alam. Nah, di sini di Desa Mukaleleo karena tempat kita adalah Desa Mukaleleo dan di depan anggota DPRD. Ya, dan supaya keseimbangan lingkungan terjaga dan program tersebut bisa dipahami oleh anggota DPRD itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Membuat program, Bu. Membuat program. Kemudian apa lagi? Menyampaikannya, Iya, Bu. menyampaikan. Berarti kalau membuat program, berarti ada tahapan yang harus dilaksanakan ya. Iya, Kemudian Bu. untuk menyampaikannya harus ada juga caranya. Ya, olehnya itu Ibu Guru juga sudah siapkan bahan ajarnya supaya kalian bisa menemukan apa yang harus dilakukan. Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya. Tadi kan untuk menyelesaikan itu, tentu kita harus mencari informasi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau mau mencari informasi itu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Bu. Dengan bertanya, Bu. Pintar sekali Meta. Dengan Bertanya. bertanya. Kira-kira apakah kita harus bertanya ke semua orang? Tidak, Bu. Iya, Kepada ahlinya. Pintar sekali. Hasadi dengan Meta pintar sekali ya. Ya, Coba Bu. yang lain juga. Anak Mama. Iya. Kita harus bertanya kepada ahlinya, maksudnya orang yang betul-betul paham tentang hal itu ya. Iya, Bu. Misalkan, kalau misalkan mau bertanya tentang kesehatan, kita bertanya pada siapa? Dokter. Pada dokter, Bu. Iya, pintar. Tentu harus kepada Dokter. dokter. Kalau misalkan mau bertanya bagaimana cara menanam, kita bertanya pada siapa? Petani, Bu. Iya, petani.
Oke, pintar sekali ya anak-anaknya Ibu. Ya, sekarang karena sudah tahu bagaimana caranya mencari informasi, yaitu melalui wawancara, di sini sudah ada tahapannya. Ya, bagaimana anak-anak sudah lihat di bahan ajarnya? Sudah, Bu. Iya, di situ sudah ada bagaimana cara mencari informasi, sudah ada langkah-langkahnya. Ya, kemudian cara membuat laporannya juga sudah ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ada hal yang belum dimengerti, ditanyakan ya anak-anak. Jangan malu bertanya. Kita sama-sama belajar. Nggak ada, Bu. Paham. Oh, Sudah paham semua, alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Anak-anaknya Ibu memang pintar-pintar. Ya, sambil mengerjakan, silakan diskusi dengan temannya. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Didiskusikan ya, tidak boleh kerja sendiri-sendiri, tapi harus berdiskusi. Silakan bertanya jawab dengan temannya. Ya, coba perhatikan dulu anak-anak. Ya, sekarang coba perhatikan. Ini gambar apa ya? Tanah, Tanah, Bu. Bu. Iya, tanahnya gimana kondisinya? Hancur, longsor. Bukan longsor, buat Iya. batu bata. Apa? Iya, Ya, ini bukan gara-gara longsor. Gambar tanah apa itu, Bu? Itu. Tanah yang dikeruk kali, Bu, itu. Pintar sekali, Meta. Ini gara-gara perbuatan siapa coba? Bu Manusia, Perbuatan Bu. cetak batu merah. Ya, orang, Bu. Iya, perbuatan manusia. Ya, Bu. Oh, ada juga jawabannya bagus ya. Ini gara-gara mencetak batu bata katanya. Iya, benar juga. Ya, karena tanahnya terus digali, akhirnya sudah tidak rata lagi. Malahan sekarang berpotensi sepertinya akan terjadi tanah longsor. Ya, karena ini lubang-lubang, hancur tanahnya. Ya, sekarang perhatikan lagi ya. Ya, ini karena kalian sudah perhatikan akibat tidak dijaganya kita punya alam, akhirnya sudah seperti ini. Ada yang mau bertanya dari gambar yang terakhir ini? Kalau begitu Ibu Guru yang tanya. Tahu enggak ini gambar apa yang paling bawah? kayu. Akar, Bu. Akar pohon itu. Pintar sekali. Akar. Biasanya akar itu ada di mana? Di Dalam bawah tanah. di dalam Dalam tanah. tanah. Sekarang tanah akarnya ada di mana? Di Di atas tanah. Iya, di atas tanah. Padahal seharusnya akar itu ada di dalam Tanah. tanah. Nah, kalau sudah begini keadaannya, otomatis keseimbangan lingkungan akan terganggu juga. Ya, Iya, Bu. iya. Karena ada beberapa bagian tumbuhan itu yang sangat berperan dalam kehidupan manusia maupun lingkungan itu sendiri. Ya, jangan kita menganggap remeh, itu hanya tumbuhan. Tidak boleh seperti itu, karena itu mempunyai peran yang sangat penting. Ya, oke. Coba perhatikan anak-anak. Ini tumbuhan apa? Bisa kelihatan? Pacar air. Jenis bunga paci. Betul, pacar air. Atau paci ya, lebih dikenal paci. Nah, dari tumbuhan ini, apa bagian yang kamu temukan atau yang kamu lihat? Ada Ada akar. apanya? Iya, pintar ada akarnya. Ada apa Ada lagi? Ada batang. batangnya. Apa Daun. lagi? Daun. Daun. Ada lagi? Ada buahnya. Ada buahnya. Bunga. Iya, ada bunganya. Apa lagi? Masih satu lagi. Oke. Tangkai. Tangkainya.
Iya. Ya, angkanya kita kelompokkan ke dalam batang. Apa? Masih ada satu. Aduh. Ya, ini tadi apa? Nah, Nih, buahnya. Di dalam buah itu ada apa? Biji. Iya, pintar. Biji ini bisa menjadi tumbuhan baru jika diapa? Ditanam, Bu. Jika ditanam. Iya, pintar sekali Herza. Nah, sekarang kalian sudah lihat tadi bagian-bagian tumbuhan itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham. Nah, silakan dilanjutkan tugasnya. Selesaikan ya. Untuk mencari solusi dari masalahnya itu, silakan kalian diskusikan dengan teman. Langkah-langkah untuk mencari informasi. Gimana? Sudah siap untuk lakukan wawancara? siap, Bu. Sudah siap? Iya. Tadi dalam Wawancara langkah-langkah untuk mencari informasi, kita harus tentukan dulu siapa yang yang harus dijadikan narasumber ya. ya. Iya. Olehnya itu sudah ditentukan siapa yang mau diwawancara, yang tahu mengenai keadaan desa kita. Kepala desa. Pintar sekali Hasadi, mantap. Tentu kepala desa. Nah, kalau kita mau wawancara kepala desa sekarang, kantornya itu jauh. Ya, kebetulan Ibu punya nomor WA-nya Bapak. Nanti per kelompok nanti akan berbicara dengan beliau ya, minta kesediaannya untuk wawancara. Jadi Siap, per Bu. satu kelompok itu siap satu orang yang mau jadi pewawancaranya. Siapa yang paling berani? Itu yang jadi pewawancaranya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Apa langsung ke kepala desanya? Iya, harus ke kepala desanya. Kan beliau yang tahu kondisi dari daerah kita. Bu, aku nggak berani, Bu. Kepala desanya itu orangnya galak, Bu. Tenang saja. Kalau kita berbicaranya baik-baik, beliau juga pasti mau. Ya, di kelompoknya Hasadi siapa yang mau? Saya nggak berani, Bu. Suruh orang lain aja, Bu. Saya Waduh. belakang aja, Bu. Kalau Rahayu berani? Guru, di mana kita mau adakan wawancara? Kepala desanya ada di mana, Bu? Itu wawancaranya lewat Oh, WA. jadi kita telepon video call satu kelas sama kepala desa, Bu. Iya, tapi enggak satu kelas begitu. Kan kacau nanti. Jadi itu akan bergilir per kelompok. Oh gitu, gantian Bu ya. Iya. Jadi kita Sudah harus berani? buat janji dulu Bu sama kepala desa kan Bu. Iya. Iya. Jadi harus hubungi dulu Bu ya. Iya. Telepon Iya. dulu Pak desanya kapan dia bisa Bu ya. Iya. Oke, anak-anak, silakan lanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai laporannya? Ada yang mengalami kesulitan dalam tahapan menulis laporannya? Silakan bertanya. Siapa tahu ada yang kesulitan dalam membuat laporan itu. Atau sudah bisa semua? Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Di situ sudah jelas ya langkah-langkah dalam membuat laporan. Yang itu harus ada 7. Yang pertama itu latar belakang. Yang kedua itu tujuan wawancara.
Kemudian yang ketiga topik wawancara. Yang keempat itu waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, siapa nama pewawancara dan narasumbernya. Kemudian yang keenam, hasil wawancaranya. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita mulai kelompok 1 ya. Mempresentasikan hasil wawancaranya. Ya, 1 orang yang wakili kelompoknya. Ya, karena Hasadi ingin cepat pulang, maka Hasadi duluan. Saya, Bu. Siap, Bu. Oke. Silakan ke depan. Ya, sorry. Saya pulang duluan. Baik, Bu. Ini tadi berdasarkan hasil dari wawancara teman-teman, saya tidak ikut, Bu. Saya suruh menyampaikan saja dengan kepala desa, dengan kasus yang ada di desa Mokaleo ini, menurut solusi beliau, bahwa beliau akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan dinas lingkungan hidup nantinya akan mencarikan solusi yang terbaik bagaimana supaya tanah yang telah tergusur tersebut bisa dimanfaatkan kembali atau dibuat penghijauan kembali agar tidak terjadi dampak yang lebih seperti banjir ataupun tanah longsor. Begitu, Bu, hasilnya. Iya, pintar sekali Hasadi, berani. Tepuk tangan dong, sudah berani wakili teman-temannya. Selanjutnya kelompok terakhir. Itu Bu, Nur Ali mau menyampaikan. Ketua kelompok kami Nur Ali. Oh, Nur Alim. Tadi cuma dapat jawaban 1, Bu. Coba itu tanah yang gersang disuruh nanami pohon kembali. Ya. Gitu aja. Ya, itu aja tadi, Bu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian semua sudah berani tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya kalian. Oke. Sekarang Ibu Guru kumpulkan LKPD-nya ya dengan hasil laporannya. Nanti hasil laporan ini kita simpan di lemari kreasi karena ini merupakan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya setelah kita belajar hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa? Boleh saya, Bu. Apa kesimpulan? Ya. Apa, Ya. Ayu? Silakan, Ayu. Mungkin Bu Guru, dengan cara kita menjaga lingkungan di sekitar kita, baik itu tumbuhan dan juga tanah yang ada di sekitar kita, sehingga lingkungan sekitar kita bisa terjaga. Iya, pintar. Selanjutnya siapa lagi? Ya, untuk menjaganya itu Ibu, bahwa kita itu perlu menanamkan pemahaman kepada masyarakat itu untuk sama-sama menjaga Ibu, supaya lingkungan kita terjaga. Iya. Jadi tentu kita semua harus berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Iya, pintar-pintar ya. Ya, jangan lupa di mana dalam menjaga lingkungan itu semua harus terlibat, bukan hanya kepala desa, bukan hanya ketua RT, tapi semua warga masyarakat. Iya. Sama halnya juga kita di sekolah, bukan hanya kepala sekolah atau guru, tetapi kita semua harus ikut berpartisipasi. Ya. Oke, anak-anak. Ya, sekarang
Bu Guru bagikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Tidak boleh nyontek sama temannya. Ya, kalau begitu Ibu Guru bagikan ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Nur Alim, tolong dikumpul pekerjaan dari teman-temannya ya. Ya, Bu. Ya. Ayo dikumpulkan, yuk. Ya, udah ini Bu, udah dikumpul Bu. Ini Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Karena waktu pembelajarannya juga pas, sudah selesai. Hasadi juga sudah gelisah mau pulang, katanya sudah pulang teman-teman. Maka mari kita ucapkan bersama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi lingkungan kita. Ya. Baiklah, sebelum pulang, ayo ketua kelas Nur Alim pimpin doa. Ya Bu. Seluruhnya siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Beri Nur salam kepada Alim. Ibu Guru. Ya, jangan lupa kita senantiasa berdoa supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Ya Bu. Iya, sampai jumpa lagi besok. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya Bu. Ya, Ya, Bu. Ibu tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.